Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke my channel aku ya guys. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman demi pengalaman atau lingkungan dari hal buruk sampai saat ini. Bisa dibilang semakin kesini semakin lebih baik, itu menurut aku kan, tapi alhamdulillah semuanya insya Allah akan lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya guys, karena Instagram itu gratis. Oke. Thank you. Let's go ke ceritanya. Halo. Oke guys, teman-teman sahabatnya dunia tipu-tipu, aku saat ini akan menceritakan dari pengalaman atau lingkungan nakal atau parah, bisa dibilang parah gitu ya kan. Dulu aku terjun atau misalkan aku masuk ke dunia malam, maksudnya dunia malam yang sangat-sangat itu nggak pantas untuk dicontoh gitu atau tidak pantas untuk diikutin gitu ya. Aku itu semenjak umur sekitar 17-18 tahun itu aku udah mulai memasuki dunia malam ya. Entah karena pengen terlihat gaul, atau entah apa, pengen terlihat oke gitu, aku juga nggak ngerti gitu. Pokoknya waktu itu aku lebih asik aja dengan dunia waktu itu ya. Dan aku juga nggak menyangka, dan aku juga nggak ada pikiran terlebih dahulu untuk kok bisa gitu aku akan ke dunia yang begitu, apa istilahnya, nggak nyangka bakal hal-hal yang itu yang aku akan alami. Cuma balik lagi ke nasib apa takdir ya, pokoknya siapa yang tahu nasib apa takdir. Yang penting aku di sini mengikuti arus air aja. Apapun kehidupannya, apapun jalannya, tetap aku syukuri, dan apapun juga tentang komentar positif dan negatifnya juga aku terima. Nah, waktu di saat itu aku udah pertama-tama aku mulai mengenali klub dunia malam, aku diskotik. Intinya aku juga nggak tahu kenapa waktu itu, intinya seminggu sekali itu harus dugem, masuk klub, dugem, masuk klub dan masuk klub, terus masuk klub. Dan memang waktu itu memang mungkin banyak temen juga waktu itu, bisa dibilang juga stres tuh hilang, memang benar. Di saat ajib gitu, pokoknya di saat lagi dugem gitu, emang masalah tuh luar biasa banget hilang. Nah, tapi pertama-tama aku mengenali dunia klub atau dugem itu, aku belum bisa mencoba minum alkohol. Aku belum pernah sama sekali, itu masih bisa mencoba-coba. Dan itu pun keluar dari klub itu aku kayak merasa takut, merasa bersalah gitu. Karena mungkin dikeliling aku orang-orang malam, jadi rasa takut tuh mulai hilang perlahan-lahan. Nah, aku langsung ke minum alkohol. Nah, waktu itu aku udah sekitar sebulan kalau nggak salah sering ke klub, baru minum alkohol gitu kan. Awalnya dikit, dan apalagi di bawah dugem itu enak banget, asik banget, enjoy banget, kayak manusia yang tanpa dosa itu luar biasa banget, enjoy banget, enak banget ya. Cuma di situ aku bukannya seneng, bukannya kayak gimana gitu ya, aku masih berpikir lagi gitu lah, karena ini perjalanan itu jalan yang salah semua gitu loh. Jadi aku masih ada berpikiran takut gitu, ya Allah takut ya, kayak gitu. Cuma nggak tahu, pokoknya aku udah tahu itu salah, udah tahu itu takut, cuma dijalanin gitu. Nggak tahu apa bodohnya diriku,
gimana nggak ngerti. Nah pokoknya aku udah mulai mulai masuk dunia klub terus sama alkohol, minum mabok mau minum sampai pokoknya minum mabok tuh nggak masih terus. Dan ketika temen aku itu dulu di Jakarta itu, aku tuh dikasih obat pil, nggak tahu nggak ngerti. Waktu itu awal mulanya aku nggak tahu, aku ya katanya biar nyegerin biar asik gitu. Dia teman aku waktu itu bilang begitu, biar lebih enjoy katanya, lebih asik lagi, lebih enak lagi, lebih pokoknya seru lagi katanya. Nah udah dikasih obat itu, awalnya kasih satu, terus tambah lagi satu, dan aku udah mulai keterbiasaan dengan klub, dan mulai terbiasa dengan minum alkohol, udah mulai terbiasa minum minuman obat, dan udah mulai terbiasa dunia malam terus semakin dekat. Tapi di situ aku sambil menjalani atau sambil menikmati dunia lingkungan waktu itu, cuma aku masih bisa berpikir karena waktu bukannya aku sok kayak gimana gitu ya, bukan, karena udah mulai keterbiasaan kalau apabila tidak minum, apabila aku tidak dugem atau minta masuk klub itu aku pusing gitu, aku pusing banget. Pokoknya stresnya tinggi, dan harus ada minum alkohol juga, dan harus ada obat-obatan juga. Kalau tidak ngobat atau tidak minum, badanku sakit banget, dan aku kayak stres, depresi gitu, nggak ngerti. Pokoknya yang aku rasain waktu saat itu seperti itu. Selangnya beberapa tahun terusan begitu. Dan suatu ketika aku berpikir lagi. Aku berpikir saat itu, kok aku bisa gitu berlebihan seperti ini gitu. Kok aku bisa harus segila itu gitu loh. Dan aku pengen banget tidak untuk keterbiasaan masuk ke klub gitu, dan tidak keterbiasaan minum alkohol, dan aku udah nggak mau keterbiasaan minum obat-obatnya waktu itu. Tapi aku nggak bisa karena kalau misalkan aku nggak minum atau aku nggak melakukan hal itu tuh badan tuh sakit banget, kepala tuh sakit kayak mau pecah, dan aku tuh kayak panas dingin, pokoknya parah gitu. Cuma kalau setelah aku minum atau gitu seger, semangat, sehat gitu sih. Dan suatu kemudian waktu mungkin aku berpikir, karena memang aku benar-benar waktu itu aku nggak mau segitu lagi, cuma aku belum 100% gitu untuk meninggalkan itu gitu. Tapi waktu pas, kalau nggak salah bapak aku masuk rumah sakit, apa ibu aku yang sakit, pokoknya waktu itu dari salah satu keluarga aku lagi sakit. Nah dari situ aku berpikir lagi. Bismillah, aku bisa meninggalkan hal-hal yang buruk sedikit demi sedikit. Nah, pertama-tama aku mulai bisa meninggalkan
Tapi ini selang beberapa tahun ya, sekitar aku pokoknya udah kecanduan tuh aku sekitar setahun 2 3 tahunan, 3 tahun kemudiannya, dan aku memutuskan gue harus bisa meninggalkan sedikit demi sedikit keburukan itu, atau meninggalkan sedikit demi sedikit hal yang tidak pantas dilakuin gitu. Nah, aku mencoba yang pertama itu aku mencoba untuk meninggalkan klub malam atau dugem gitu ya, clubbing. Nah, aku meninggalkan itu udah mulai, cuma memang iya pertama memang kayak ada daya tarik untuk kesana lagi. Cuma aku memang bismillah, aku niat banget, dan mulai ya, sedikit demi sedikit, dan akhirnya alhamdulillah bisa juga. Cuma dengan selang berapa bulan atau beberapa bulan ya, emang lama banget, maksudnya lumayan lama lah gitu, mulai lama, dan udah keterbiasaan untuk orang-orang untuk yang mengajak ke sana, dan aku pun kan udah nggak mau. Selang beberapa bulan aku udah alhamdulillah sedikit demi sedikit masih bisa meninggalkan dugem gitu. Nah, yang keduanya aku mau meninggalkan minuman alkohol. Aku emang sih pertamanya kayak sakit, bukan sakit sih, lebih ke kepala tuh sakit banget, kepala punggung tuh sakit, kepala belakang tuh sakit banget. Nah, itu sakit banget, itu sakit, dan lingkaran sini pun sakit banget nih, kayak begini sakit banget. Dan ini tuh kayak linu tulang-tulang ini tuh linu banget, pokoknya intinya kayak gemoy gitu, kayak pengen dipecahin, itu sakit banget. Cuma aku waktu itu dibarengin dari obat antibiotik dari dokter juga, biar untuk menahan sakitnya, atau ya pokoknya parah banget sakit, apalagi kepala belakang tuh sakit banget. Tapi nggak, itu yang aku alami ya, nggak tahu buat orang-orang, aku nggak tahu, itu yang aku alami gitu ya. Nah, udah lanjut lagi, udah selang beberapa bulan aku bisa mulai terbiasa, tapi selang beberapa bulan ya tidak cepat. Ini benar-benar sakitnya tuh tiap hari ya, tidak dengan kayak mudah kok bisa langsung sembuh, enggak. Ini selang beberapa bulan lagi. Nah, udah terbiasa minum alkohol, enggak, aku niat lagi untuk tidak keterbiasaan minum obat. Awal pas ini yang kayak yang lebih parah tuh minum obatnya. Nah, aku yang lebih parah itu untuk meninggalkan keterbiasaan minum obatnya. Nah, aku udah terbiasaan, udah nggak mengonsumsi lagi, udah nggak untuk melakukan minum obat lagi tuh, itu lebih parah dari alkohol ya. Sehari 2 hari memang gak kerasa. Nah, udah pas mulai tidaknya ke hampir ke 3 hari 4 hariannya, tulang itu pokoknya seluruh badan aku tuh linu, sakit parah, kayak digebukin satu kampung, panas dingin, panasnya tinggi banget, sakit kepala. Ini tuh memang seluruh muka tuh kayak panas banget, badan semua tuh lindu banget. Dulu aku belum gemuk ya, badanku belum sehat. Sebelum meninggalkan hal-hal yang itu, aku masih kurus ya. Ini tulang-tulang tuh juga sakit, dengan lebih cenderung ke panas dinginnya. Yang lebih parah itu panas dinginnya campur sakit kepala, kayak masuk angin bukan, kayak tipes bukan, ini bukan, pokoknya nggak jelas gitu ya. Pokoknya gak jelas banget. Dan karena memang waktu itu aku udah memang niat banget ya, tapi aku masih stay di Jakarta, di Mangga Besar. Aku masih stay di Jakarta. Hence aku untuk memutuskan, karena mungkin kalau aku masih ada di sana, mungkin karena teman-teman aku di Jakarta memang banyak banget gitu. Cuma ya udahlah, karena aku nggak mau berlebihan gitu kan. Ya udah, pas sudah gitu aku memutuskan untuk cari-cari tempat di Bogor. Nah, aku kontak tuh teman-teman aku, dan yang punya kosan di Bogor kan aku kontak, katanya di Bogor ada. Nah, case
nggak begitu lama, let's go pindah ke Bogor. Dan senengnya dan bahagianya semenjak pindah ke Bogor, kayak klub, minum alkohol, obat-obatan, udah enggak konsumsi sama sekali tidak. Dan aku sekarang badanku udah mulai gemuk, nggak kurus kayak dulu. Sekarang badan aku udah alhamdulillah gitu ya. Mungkin banyak ada yang nanya kali ya, ada sih kemarin-kemarin juga ada yang nanya, mungkin masih bisa dibilang kayak seperti gini nih, itu kan kakak yang begitu bisa dengan niat, terus penampilan kayak begini kapan dirubahnya? Mungkin banyak yang bilang seperti itu. I don't know, biar waktu yang menjawab. Yang penting aku di sini nggak melakukan kejahatan aja, dan aku juga di sini nggak berlebihan. Itu aja. Seiring waktu, makin doain aja, doain. Mungkin kalau soal bulian itu itulah udah biasa ya. Mungkin di sini aku lebih ke beriring waktu aja sih, biar misalkan aku sama Tuhan yang tahu dan aku berjalan dengan keseharian yang baik-baik aja. Semoga ada jalan dan ada jalan keluarnya. Alhamdulillah, intinya alhamdulillah aku bisa membuang atau menjauh dari kelakuan yang berlebihan yang seperti tadi ya guys. Doain aja yang baik-baiknya ya kan, manja sekali tuh kan. Ini tadi copot tahu. Ini tadi copot tuh guys, aktif begini, hilang, ternyata ada nih. Coba masukin lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terus ceritaku sampai yang tadi, mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang tadi aku ceritakan sedikit demi sedikit. Insya Allah bisa menemukan jalan keluarnya. Oke, sebelum mengakhiri video aku kali ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Jangan lupa dong lonceng juga dibunyikan tuh, Doraemon saya juga bahagia. Dari dulu nih dia nggak pernah bungkem. Begini mulu, nggak ngap kali ya. Nggak ngerti dia tuh, atau bahagia atau sedih aku nggak ngerti. Oke, yang belum subscribe saya sarankan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya. Dibunyikan juga loncengnya supaya aku lebih semangat lagi bikin konten, dan aku lebih meriah lagi, lebih asik lagi, lebih enjoy lagi, lebih seru lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi, dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.